Film ini menceritakan tentang penyelidikan hutan lindung yang diketahui merupakan sarang pembuatan obat-obatan terlarang. Sir, thank you, my dear scientist. Perdebatan terjadi ketika pemilihan ketua partai mereka mengemukakan pendapat Vijay Babu dan Revan yang menjadi kandidat akhirnya menyetujui, hingga akhirnya Vijay Babu menjadi presiden partai, memenangkan suara dari Revan. Namun di pihak lain, Revan membuat rencana lainnya untuk bisa menghancurkan Vijay. Sarah, gadis muda cantik, akhirnya bisa memenangkan Miss Asia. Teman-temannya membuat rencana untuk merayakan keberhasilan itu. Sarah dengan senang hati menerimanya dan mengajak mereka berpesta malam ini di sebuah bar. Semua merayakan dengan penuh sukacita. Sarah yang baru saja menyelesaikan pestanya bertujuan untuk pulang dan mengambil mobilnya. Di parkiran ia bertemu Vijay Babu, namun ia berbuat tidak senonoh dan melecehkannya. Sarah yang pandai berkelahi segera menyerang Vijay Babu hingga anak buahnya yang melihat hal itu menyerang Sarah. Namun tidak satu pun bisa melumpuhkan Sarah, bahkan semua kalah di tangan Sarah. Setelah menyelesaikan semuanya, ia pergi meninggalkan mereka yang masih merintih kesakitan. Salah satu anak buah Revan melihat kejadian itu melaporkannya pada Revan dan membuatnya sangat senang. Mereka bisa menggunakan itu untuk menghancurkan Vijay Babu tanpa adanya kesulitan. Kejadian malam itu di parkiran bar telah tersebar luas melalui media televisi. Revan yang merupakan orang di belakang ini tersenyum penuh kemenangan ketika menteri menyalahkan Vijay Babu atas ulah bodohnya. Hingga menteri merasa sangat marah dan meninggalkan tempat itu. Menteri yang tidak mau gegabah mengatakan kalau ia akan mencari tahu kebenaran dari video itu pada wartawan yang menemuinya. Sarah yang tidak tahu video semalam viral merasa terganggu ketika banyak orang yang ingin memintanya menjadi bintang tamu di acara mereka. Bahkan ia menghindari wartawan yang menunggu di depan kediamannya. Sementara Revan dan kekasihnya merasa sangat senang karena berhasil pelan-pelan menghancurkan Vijay Babu. Revan memiliki rencana lain untuk menghabisi Sarah agar semua rencana mereka bisa berjalan dengan baik menyingkirkan Vijay Babu. Mereka membuat rencana untuk menculik dan menghabisi Sarah hingga mereka mau membuat Vijay Babu ada di balik kematian Sarah nantinya. Oke, madam. Teman-teman Sarah yang berjanji untuk pergi liburan bersama-sama mereka kebingungan karena Sarah tidak ada di apartemennya. Mereka berkeliling namun tetap tidak menemukannya. Mereka hanya menemukan pakaian Sarah yang akan dibawa saat liburan nanti di atas kasurnya. Ketiga teman Sarah kini sangat khawatir ketika belum juga menemukan Sarah. Hingga tiba-tiba ketiganya terkejut ketika Sarah keluar dari balik gorden menggunakan topeng menyeramkan. Kini keempatnya tertawa terbahak-bahak karena tingkah konyol Sarah. Keempatnya yang sudah siap berlibur, kini siap menumpangi mobil yang sudah mereka sewa bersama-sama. Minibus itu meluncur bebas melewati kota besar. Sepanjang perjalanan mereka tertawa bahagia karena tujuan utama mereka akan segera sampai. Sebuah hutan lindung yang sangat sejuk dan indah menjadi tujuan mereka. Mobil dihentikan namun mereka terkejut ketika pintu pagar terkunci, namun dengan kecerdasan mereka akhirnya mereka bisa membuka pagar tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tempat terpencil membuat Sarah sangat senang karena menurutnya indah dan jauh dari kebisingan. Namun mereka kebingungan karena jalan yang mereka temui buntu hingga mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda serta api unggun di hutan tersebut. Mereka menikmati makan malam dan minuman keras yang mereka bawa dari kota sebelumnya.
Hingga akhirnya mereka tidak sadarkan diri, namun ketika mereka bangun, mereka tidak menemukan Sarah. Mereka mengira Sarah masuk ke hutan untuk mencari air. Mereka memutuskan untuk menyusul Sarah. Sementara di pintu gerbang, penjaga melarang masuk 2 orang pria hingga kedua polisi yang melintas memintanya juga untuk keluar dari tempat itu. ఓకే ఇది రేవు కదరా సార్ పేకల కోసేవాళ్ళు వద్దంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం సార్ అదే ఈ అడవిలో ఈ Limdon dan ketiga teman Sarah berteriak-teriak memanggil nama Sarah. Namun mereka belum menemukannya. Sementara Sarah sendiri tengah bersenang-senang seorang diri di air terjun yang ia temui di dalam hutan. Oh God, Agatha. Novello, मैं स्नान చేయాలి. Akibat perbuatan Vijay Babu, menteri pun menarik keputusan untuk memberikan pelantikan pada Vijay Babu sebagai presiden partai karena dianggap bukanlah pemimpin baik yang melecehkan wanita dimanapun. Limdon dan ketiga teman Sarah terkejut ketika kembali ke tempat mereka tidak menemukan mobil yang diparkir di tempat tersebut. Mereka juga kehilangan tas yang mereka letakkan di dalam tenda. Limdon mengikuti jejak ban mobil yang masih basah. Tak lama Sarah datang sambil tertawa-tawa hingga ia terkejut ketika tahu mobil dan perlengkapan mereka telah hilang. Mereka tiba di kantor polisi menemukan mobil mereka. Sarah mencoba berbicara pada petugas dan meminta mereka mengambil mobilnya. Namun petugas itu memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena ada 2 pria yang mencari mereka. Sarah dan teman-temannya mengakui telah mengelabui petugas penjaga gerbang. Setelah semua kesalahpahaman itu selesai, mereka diizinkan untuk pulang. Namun Sarah meminta mereka kembali memasuki sebuah hutan lindung yang belum mereka datangi. Di tempat lain beberapa orang diikat dan dalam keadaan setengah sadarkan diri. Sementara seorang pria yang berpenampilan sebagai seorang biksu memeriksa semua barang-barang yang ada di tempat itu. Semua obat-obatan terlarang yang ada di atas meja membuatnya tersenyum penuh kemenangan. Bahkan ia tidak segan-segan menghabisi salah satu dari orang-orang itu dan meminta anak buahnya membuangnya. దేవుడా ప్రసాదించిన ఈ ప్రసాదం నాతో నా ఈ సామ్రాజ్యంలోని Produksi obat-obatan terlarang yang jauh di dalam hutan lindung tidak sama sekali tercium oleh pemerintahan. Terlebih, kali ini salah satu dari jaringan itu berhasil membuat formula baru yang menjanjikan banyak keuntungan. Jagadish Mishra yang merupakan kepala jaringan itu melarang semua pengikutnya untuk keluar dari tempat itu, tidak peduli dengan janjinya yang mengizinkan mereka menemui keluarga mereka bila pekerjaan mereka telah selesai. ఇన్కమింగ్ మాట వినపడకూడదు. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ సైంటిస్ట్. Jagadish Mishra menemui salah satu petugas bernama Pamukumar yang merupakan anak buahnya juga. Mereka bercakap tentang keberhasilan Jagadish di hutan lindung Talakona. గుండె నాది గుండె. పాపం కడిగేసుకోవడానికి వెంకన్న దగ్గర చచ్చినా కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. వెంట్రుకలే పైనుండి పోరాడుతుంటే నీకు ఆకులు అలవలు మాత్రమే. నువ్వు ఉన్నాడో లేడో తెలియని నా పంచేంద్రియాలు రాముడు దేవుడే కదా. అవును, నేను నమ్మే సంజీవిని లాజికే సార్. పెరుగుతుంది. Rencana Revan menculik dan membuat kekacauan hilangnya Sarah mulai ia jalankan. Ia menyuruh orang-orang untuk berdemo dan mengungkit tentang hilangnya Sarah. Padahal mereka tidak tahu kalau Sarah tengah berlibur dan usaha penculikan serta pembunuhan Sarah belumlah berhasil. Menteri yang didatangi para penduduk hanya bisa menenangkan mereka dan meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Jagadish diwanti-wanti pekerjanya untuk tidak menyebarkan obat yang baru saja ia ciptakan karena ia belum tahu efek-efek yang lainnya dari obat itu. Namun Jagadish hanya memintanya untuk melanjutkan pekerjaannya tanpa mengurus masalah formula baru ini. Sementara Sarah dan teman-temannya yang kembali ke hutan lindung itu menikmati benar-benar waktu mereka hingga Sarah tidak menyadari kalau 3 pria tengah mengincarnya. Ia yang tengah bermain air tiba-tiba dipukul dari arah belakang hingga ia tersungkur jatuh ke sungai. Sarah dibawa ke sebuah tempat dan diobati. Sarah yang siuman merasakan sakit pada bagian kepalanya. Ia terkejut ketika ia berada di sebuah laboratorium. Dirinya mencoba bangun sambil menahan rasa sakitnya dan memeriksa obat-obatan yang ada di laboratorium itu. Ia menciumi satu persatu dan merasa ada keanehan tentang laboratorium itu. Dan ia bersiap untuk memukul orang yang ada di balik pintu. Namun ketika ia ingin memukulnya, ia merasa sakit lagi di bagian kepala hingga ia tidak sadarkan diri.
Lim-don yang ditemukan terluka membuat teman-temannya merasa sedih dan ketakutan. Ia menjelaskan kalau ada 3 orang yang memukul Sarah hingga membuat Sarah terjatuh ke sungai. Ia mencoba menyerang mereka namun ia gagal hingga mereka memukuli Lim-don hingga tidak sadarkan diri. Ketiganya meninggalkannya karena mengira Lim-don telah mati. Setelah menjelaskan semuanya, Lim-don kembali tidak sadarkan diri. Ketiga teman Sarah berlari menjauh dari tempat itu untuk mencari pertolongan. Jagadis yang mengatakan pada orang-orang kalau ia membuat obat-obatan dari bahan alami dan mempersembahkan untuk orang-orang miskin membuat masyarakat yang tinggal di dekat hutan lindung itu tidak ragu-ragu untuk membantunya mencari bahan yang ia butuhkan dari hutan itu. Hingga ia mendapatkan peringatan dari suami untuk tidak menggunakan bahan-bahan alam untuk keserakahannya. Jagadis terus mengelak dan mengatakan kalau semua yang ia lakukan adalah untuk mendapatkan berkah dewa dan meninggalkan suami yang tengah berdoa di aliran sungai. స్వామి స్వామి దండాలు. నువ్వు చాలా శక్తివంతమైన నాయన అత్యాశకు పోకుచా స్వామి వికృతిని చాలా వికృతంగా వాడుతున్నావు. ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాను. వెళితే మంచిది. కూడదు. మహానుభావుల ఆ సముద్రం లోతును కూడా చూస్తాను. విపరీత బుద్ధి. Sarah kembali mengerang kesakitan, kemudian meminum ramuan yang diberikan oleh pria yang mengaku telah menolongnya. Pria itu menjelaskan kalau ia menemukan Sarah tergeletak lemas di sungai. Ia juga tidak mengerti siapa yang menyerang Sarah karena ia datang, Sarah sudah tidak sadarkan diri. Sarah menjelaskan kalau ia mengunjungi tempat itu bersama-sama dengan teman-temannya. Pria itu nampak marah dan mengatakan kalau mereka ada dalam bahaya bila keberadaan mereka diketahui oleh penguasa hutan ini. Pria itu meninggalkan Sarah ketika tahu Jagadis mendekati tempatnya. Pria tersebut meminta Sarah untuk bersembunyi masuk ke lemari karena ia tidak mau Sarah terlibat dalam urusan yang lebih berbahaya lagi. Sarah menuruti apa yang dikatakan pria itu. Ia mencari tempat persembunyian yang aman. Jagadis mengatakan kalau barang-barang baru harus sudah siap dalam waktu 3 hari karena kapal akan datang membawa barang-barang mereka. Namun Jagadis yang melihat darah tercecer di lantai membuatnya mencurigai pria itu. 3 రోజులు ఈ లుక్క Setelah memeriksa tempat tersebut tidak ada orang lain selain mereka. Jagadis memutuskan untuk keluar dari tempat itu, namun lagi-lagi ia mencurigai terowongan dan memeriksanya dengan seksama. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan, ia pergi meninggalkan tempat itu. Lim-don yang tidak tertolong pun dilaporkan oleh teman-temannya ke pihak berwajib. Para petugas itu mendatangi jenazah Lim-don untuk memeriksa kematiannya. Tak lama Panukumar datang ikut memeriksanya. Ia meminta anak buahnya untuk dengan cepat membakar mayat Lim-don dan tidak menimbulkan kecurigaan pada kantor pusat. సార్ ఫార్మాలిటీస్ చూస్తున్నాను. Cash all the things. Lagi-lagi petugas yang ada di tempat itu merasa sangat kesal karena Panukumar bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang baik. Sarah yang telah keluar dari laboratorium memperhatikan pergerakan orang-orang Jagadis yang mempersiapkan pengiriman barang. Ia berhasil menyelinap ke gudang dan memeriksa obat-obatan yang akan mereka kirim. Ia benar-benar terkejut ketika melihat Panukumar yang melaporkan pada Jagadis kalau ada mayat ditemukan di hutan. మా ఎస్ఐ వాళ్ళు మీ ఎస్ఆర్నింగ్ ఇచ్చినా వెళ్ళలేదు అంటే చేస్తారు సార్. లాలి పెళ్ళాలు పెడతారంట తినొద్దాం. Pada saat sedih karena tahu ia adalah Lim-don, mereka pergi memeriksa jenazah Lim-don, tapi setibanya di tempat itu mereka tidak menemukan jenazah Lim-don. Jagadis dan Panukumar mencoba memeriksa sekeliling hutan. Sarah juga mengendap-endap untuk mengikuti mereka, namun ia terkejut kembali ketika melihat beberapa orang bersenjata datang mencari dirinya. Mereka bahkan memeriksa sungai tempat di mana Sarah jatuh. Sementara teman-teman Sarah yang masih berada di dalam hutan dicoba dilecehkan oleh beberapa pria. Beruntung IPS dari kantor polisi tersebut menyelamatkan mereka dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Ia memperingatkan mereka untuk pergi dari hutan ini. Mereka menjelaskan kalau Sarah menghilang, mereka tidak bisa pergi tanpa Sarah. IPS itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa ketiga teman Sarah keluar dari hutan.
Namun setelah ia pergi, anak buahnya malah diserang oleh seorang pria yang menyemprotkan sesuatu kepada 3 teman Sarah hingga mereka tidak sadarkan diri. Sarah menanyakan banyak obat-obatan yang ia ambil dari gudang Jagadis tadi pada pria yang menolong dirinya. Ia juga mengatakan kalau dirinya pernah melihat gadis yang ada di dalam foto itu tengah menikmati obat-obatan yang dibuat oleh pria tersebut. Hingga ia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Pria itu tampak menyesal mendengar cerita tersebut. Ia menjelaskan kalau dirinya bekerja demi keluarganya, namun ia tidak menyangka karena dirinya malah keluarganya hancur. Hingga keduanya bertujuan untuk keluar dari tempat itu dan membongkar jaringan pembuat obat-obatan terlarang di hutan lindung tersebut. Sarah dan pria itu keluar dari laboratorium dan menelusuri hutan hingga tiba mereka di tempat yang sangat sejuk. Keduanya menikmati buah-buahan yang diambil dari dalam hutan. Keduanya berbincang hangat. Pria itu menceritakan siapa dirinya sebelumnya dan background pendidikannya hingga ia bekerja di laboratorium Jagadis. మీకెలా తెలుసని నన్ను అడుగుతున్నారు మీకు తెలుసా జస్ట్ ఆయుర్వేదంలో కొన్ని ప్రయోగాలు చేశాను కొన్ని హిస్ కంట్రోల్. Tiba-tiba Sarah menghilang saat mereka berjalan. Pria itu terkejut hingga mencarinya. Hingga ia menemukan Sarah tengah menikmati buah yang membuatnya mabuk dan meracau tidak karuan. Pria itu ketakutan karena ia tahu anak buah Jagadis pasti tengah mencari mereka. అవును పద. పిచ్చెక్కిందా మనకి బాస్ అటాక్ చేయాలంటే అవును మనల్ని పేల్చడానికి. Masalah hilangnya Sarah membuat menteri semakin kesal, lebih-lebih tahu kalau Sarah adalah Miss Asia hingga semua orang berfokus padanya. Ia meminta petugas untuk bisa menyelidiki hal ini dan ia yang akan menanggung semua biaya pencarian ini. Sarah yang sudah mulai sadar kembali memulai perjalanan mereka. Sarah menjelaskan kalau ada 276 orang hilang dalam waktu 3 tahun ini. Bahkan bisnis Jagadis yang bernilai membuat pria itu terkejut terlebih ketika IPS memanggilnya lengkap dengan jabatan sebagai intelijen rahasia pusat yang sengaja datang ke Talakona. Sarah menjelaskan padanya tentang misi Talakona dan keterlibatan Panukumar telah ia ketahui semuanya. Pria yang menolong Sarah terkejut ketika tahu siapa Sarah. Tak lama anak buah IPS itu datang dan menjelaskan kalau 3 gadis yang ia minta selamatkan telah dibawa oleh orang-orang Jagadis. Panukumar melaporkan tentang Sarah yang merupakan polisi intelijen pada Jagadis. Mendengar hal itu, ia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari gadis-gadis itu dan menghabisinya. Semua anak buah Jagadis mulai bekerja menyebar memasuki hutan. ముందు ఆ అమ్మాయిల్ని వెతకండి. రన్ అవుతుంది. వీడి వల్ల అయ్యే పని కాదు కానీ అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది? Sarah bertemu dengan Cengaya yang merupakan orang desa yang mencari ramuan untuk dibuat obat herbal. Pria yang menolong Sarah menjelaskan kalau Jagadis berbohong dan ia tidak membuat obat-obatan herbal melainkan membuat obat-obatan terlarang dari bahan-bahan yang ia cari di hutan. Cengaya terkejut ketika tahu kelakuan buruk Jagadis yang ia anggap sebagai penolong penduduk desanya. Sarah meminta bantuan Cenga untuk menolongnya menemukan 3 orang temannya. Cenga mengiyakan dan menunjukkan jalan untuk mereka. Ia memanjat batang pohon yang tumbang untuk melihat keberadaan 3 teman Sarah ataupun anak buah Jagadis. Hingga ia menemukan petunjuk kalau ketiga teman Sarah ada di tepi danau Nelakona hutan itu. Ketiganya kini pergi menuju danau Nelakona. అంటే ఆడి ఎవరో ఉన్నట్టు. Namun di tempat lain, Panukumar menodongkan senjatanya pada IPS bawahannya dan mengambil senjatanya. IPS itu menasihatinya untuk menghentikan semua karena Sarah bisa menghukum berat dirinya. Namun Panukumar tidak peduli hingga IPS itu akhirnya mampu melepaskan diri dari dirinya dan melarikan diri. Panukumar terus menghujaninya dengan peluru namun tak ada satupun yang mengenai IPS itu. Hingga akhirnya Panukumar berhasil menangkapnya dan memukulinya. Tapi Sarah berhasil menolong si IPS itu dan menodongkan senjatanya ke arah kepala Panukumar. Akhirnya ia menyerah dan tak lama kemudian anak buah Jagadis menyerang mereka dengan menembaki ketiganya. Sarah dan yang lain mencoba menghindari dan berlari dari mereka. Sementara Panukumar kini berlari menghindari kejaran IPS-nya. Mau tidak mau Sarah harus menghadapi mereka dan menghabisi mereka dengan senjata di tangannya.
Panukumar yang terus berlari akhirnya terjatuh di jurang dan tidak bisa diselamatkan. IPS yang hampir jatuh ditolong oleh Cenga. నిన్నే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు సార్ పట్టుకోండి Ketiga teman Sarah akhirnya berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh IPS dan juga Cenga. Tiba-tiba semuanya dikejutkan oleh suara tembakan hingga mereka bergegas pergi dari tempat itu. Jagadis yang ingin keluar lebih dulu dari hutan itu menodongkan senjata ke arah anak buah suami. Mau tidak mau ia menunjukkannya hingga mereka tiba di Sanjeevi Kona. Jagadis sangat senang melihat semua itu hingga tidak menyadari kalau Sarah dan Satya tengah mengejarnya. Kaki Satya yang tersangkut di ranting pohon terpaksa membuatnya ditinggalkan oleh Sarah dan juga Cenga. Kini mereka telah tiba di Sanjeevi Kona. Tapi tiba-tiba Cenga tertusuk sebuah ranting tajam hingga ia terguling kesakitan. Sanjeevi Kona itu berhasil ditemukan. Sebuah ranting yang terbuat dari emas itu membuat Jagadis merasa sangat bahagia. Tapi tawanya terhenti ketika Sarah datang mendekatinya. Sarah meminta Jagadis menghentikan semuanya karena tidak akan ada lagi keseimbangan alam bila sifat serakah Jagadis selalu ada. Mendengar hal itu, Jagadis malah menyerang Sarah bertubi-tubi. నీ మాటలకు నా పర్యావరణానికి ఇదే అడవికి బలిచ్చి Cenga yang tahu Sarah dalam bahaya segera mendekatinya walaupun kakinya terluka. Jagadis meninggalkan Sarah dan berjalan mencoba bersatu dengan Sanjeevi Kona yang menjadikannya abadi. Batang-batang pohon Sanjeevi pun mengikat dirinya. Jagadis tertawa senang hingga tidak menyadari duri-duri tajam yang ada di belakang Sanjeevi Kona itu menusuknya hingga darah kental keluar dari mulutnya dan tak lama kemudian tubuh Jagadis meledak membuat Sarah dan Cenga terkejut. Dan film pun selesai.